Bung Rocky, orang sekarang ini sedang ramai membahas survei dari Kompas. Ya banyak juga yang bertanya-tanya dengan hasil survei Kompas. Tapi oke lah kita pegang saja apa yang disampaikan oleh Kompas, disebutkan bahwa ternyata elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu tidak sedahsyat seperti yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei lain gitu. Angkanya nggak sampai 40% karena 39, sekian persen dengan margin error itu 2,65% gitu ya. Artinya kalau margin errornya kita bulatkan itu ya paling sekitar 35-an. Kemudian yang kedua, Anies itu ternyata sekarang sudah menyalip pasangan Ganjar Pranowo. Ini sangat menarik gitu ya. Artinya satu putaran tidak mungkin terwujud. Yang kedua, ini yang menarik adalah ternyata 60,7% responden menilai bahwa munculnya Gibran itu sebagai politik dinasti. Nah, ini menurut saya jadi serius gitu. Tinggal bagaimana cara membacanya. Karena kita tahu pasti Kompas sebagai media yang ya selama ini media Jawa Katolik itu pasti menampilkannya dengan soft supaya Pak Jokowi tidak terlampau terkejut-kejut gitu. Saya membayangkan hasilnya itu dirapatin mungkin 3 hari 3 malam tuh untuk Hmm. menentukan angle apa yang mau diberitakan itu Yes. kan. Nah, Jadi kita tahu bahwa Kompas itu selalu dia mengekor pada tempo kira-kira begitu kan. Jadi hmm, kalau hmm, tempo di bredel maka hmm. Kompas nggak boleh di bredel. Jadi dia mesti turunkan tone-nya gitu. Ya, ya. Jadi bayangin misalnya Tempo menghajar terus Jokowi dan publik mengiyakan semua Hmm, cover majalah Tempo itu langsung viral tuh. hmm, Bocor alus langsung juga jadi bocor gede begitu hmm, 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 diterangin. Tentu Kompas mengintai itu kan. Nah, hmm. kalau Kompas terus menerus konservatif dibandingkan dengan progresivitas Tempo misalnya, nggak usah bandingin FNN, ke FNN tiap hari menimpa Jokowi itu. Maka sebagai koran yang di belakangnya ada kapital, dia mesti hitung. Dia Hmm, bisa rugi kalau dia berbohong ke Kompas kan. Nggak ada yang hmm, lagi mau percaya pada Kompas. Dia hmm, terpaksa Kompas mulai mencicil tuh bahwa ya Pak Prabowo cuma 39%, belum nyampe berapa persen. Seperti yang koran lain atau survei lain yang bahkan udah 50,1% kan. hmm, Jadi tetap Kompas mau mulai mencicil kecurigaan dia atau curiosity dia sebagai koran yang basisnya intelektual memang tuh. hmm, Itu sama seperti waktu Orde Baru kan, waktu hmm, 98, Kompas selalu berupaya untuk enggak masih masih kuat elektabilitasnya. hmm, Begitu media lain mulai membongkar bahwa potensi jatuhnya Soeharto itu dalam 30 hari karena gerakan mahasiswa, Kompas mulai ikut jadi revolusioner juga kan. Jadi ya. itu poinnya sama juga. Jadi ke dalam soal hasil survei kemarin itu, memang Kompas saya kira iya betul, tetapi dia akhirnya tahu bahwa ini bahaya juga nanti kalau Jokowi betul-betul suruh telepon Kompas dan banyak soal yang dipersoalkan, terutama bisnis Kompas misalnya kan. Kan itu bisa juga jadi gempa bumi di Kompas, Hmm. seperti yang dialami oleh media Indonesia tuh. Maka Kompas mulai lakukan lagi tahap kedua. Kemarin dia bikin heboh bahwa cuma 39% dan undecided voter itu adalah dua puluh 28, delapan persen menuju ya. 30%. Nah, sekarang dia mulai damaikan sedikit. Bahwa ada 60% menganggap dinasti, tetapi nggak terlalu persoalin lah. Hmm, Karena dinasti itu kan ada yang 40 bilang oh layak, yang hmm, sisanya yang bilang itu nggak layak tuh. hmm. Tapi poinnya adalah Kompas bermain dengan angka untuk balancing sebetulnya. Ini Ah, Kompas cemas juga. Dia hmm, dia dia tahu tuh. Kan saya tahu tuh cara berpikir Kompas. Kalau dia hajar di headline, nanti dia lemahkan di editorial demikian sebenarnya. Kalau headline-nya muji-muji Jokowi, nanti editorialnya kritik. Itu udah standar cara Kompas mengolah opini publik kan. Jadi ya. kelihatannya Kompas mulai paham bahwa publik menghendaki kejujuran dari lembaga-lembaga survei. Nah, mereka nggak percaya lembaga-lembaga survei yang ada. Nah, Kompas masuk di situ. Kira-kira begitu. Jadi Kompas Hmm. mau berupaya untuk mendekati semacam kegembiraan publik kalau dinyatakan oh ini dinasti, maka Kompas akan oh iya memang dinasti, tetapi ya dinasti yang di oke kan, padahal sebetulnya dia berhenti aja memang 61% bilang dinasti itu buruk udah kan. Dinasti itu nggak ada kata yang baik dari dinasti dalam politik. Kenapa Kompas masih mau sok-sok ya ada 47 bilang layak juga nggak itu teknik memanipulasi diri sendiri. Iya, ya. Kenapa saya tadi menyebut Jawa Katolik? Kan bagaimanapun kesadaran itu kan sudah lama dilakukan oleh
Orang Jawa ini kalau Ya, menyampaikan sesuatu itu kan tidak straightforward gitu ya. Gaya gaya Kompas kan seperti itu kan sebenarnya. betul. Jadi kan ini ada semacam rasa tidak aman minoritas tuh, Yes, terutama betul. karena Hmm. posisi Kompas yang selalu dikaitkan dengan agama Katolik kan atau Iya, komunitas betul. Katolik tuh. Mhm. Jadi kira-kira Kompas mau mulai memberi keterangan pada pembaca konservatifnya, termasuk komunitas Katolik, bahwa ini ada yang nggak benar dengan Jokowi. Mhm. Karena Mhm. dari segi analisis statistik ini, kalau kita sebut agama ini sebagai faktor sosiologi ya, bukan faktor Mhm. religius ya. Iya, iya. Jadi pemilih pemilih yang basisnya Katolik kan cenderung ke Jokowi kan, Mhm. bukan karena dengan memilih Jokowi mereka masuk surga, tapi itu semacam upaya untuk cari rasa aman, karena Rasa seolah-olah aman, saya Jokowi kira. menebarkan Mhm. toleransi lah segala macam, Mhm. Mhm. pluralisme lah, yang sebetulnya palsu akhirnya kan. Mhm. Jadi Jokowi menunggang isu toleransi dan isu kemajemukan untuk mengambil konstituen dari Katolik. Tapi Mhm. lama-lama juga yang beragama Katolik ini merasa bahwa oh iya, kami hanya dimanfaatkan. Nah, Kompas membaca itu kira-kira. Jadi simpelnya begitu. Sekali Ya, lagi harus kita kasih catatan kaki. Waktu kita sebutin agama, entah Islam itu Katolik atau yes, Kristen, kita sebutkan itu sebagai fakta demografi itu. Nggak ada yes. hubungannya dengan Mhm. keyakinan seorang ya. Itu Yes. kadang-kadang nanti kita dipelintir soalnya kan. Iya, 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 betul. Untung Anda ingatkan itu ya. Saya pun juga sebenarnya tidak ada pretensi apapun menyebutkan itu ya. Ini hanya apa ya, iya, gambaran saja seperti itu. Oke. Tapi gini, Bung Rocky, kan kita pasti tahu ya. Saya kira Pak Jokowi pasti jauh sebelum sebelum itu turun sudah dapatlah informasinya begitu, dan saya membayangkan sebenarnya soal kepanikan itu pasti sudah terjadi beberapa hari yang lalu di istana. Iya mungkin ya udah ada bocoran. Saya juga Hmm. percaya bahwa udah ada bocoran ke Jokowi. Hmm. Lalu mungkin Jokowi agak kaget tegur sedikit karena itu kemudian dimanipulasi lagi tuh. Oke, Hmm. 60% Hmm. sebetulnya. Tetapi Pak Jokowi nggak usah khawatir. Yang Anda tegur itu sebetulnya masih mendua. Ada 45% yang merasa dinasti itu nggak apa-apa. Yang sisanya bilang itu sesuatu yang berbahaya tuh. Jadi kira-kira buat tenangin batin Jokowi lagi kan. Hmm. Tapi sekali lagi publik cuma mau lihat bahwa memang itu adalah politik dinasti, titik. Mau Hmm. siapapun di belakangnya itu, bahwa Hmm. itu benar apa nggak benar, bukan itu masalah. Tetapi Jokowi memanfaatkan politik dinasti itu untuk kepentingan keluarga, itu dasarnya tuh. Di Ya. Amerika nggak ada politik dinasti untuk kepentingan keluarga, itu untuk kepentingan Partai Demokrat, Partai Republik, dan itu sebetulnya kompetisi yang fair tuh. Nah di kita yang kita sebut dinasti itu betul-betul dalam pengertian buruk. Jadi Kompas mesti kasih juga klarifikasi bahwa kata dinasti yang dia pakai itu negatif efeknya itu lebih tinggi daripada upaya untuk membenarkan bahwa itu ada tradisi Indonesia. Itu dasarnya tuh. Ya, saya kan membayangkan begini ya. Kalau 60% itu yang menyatakan politik dinasti ini kan mesti mereka-mereka yang terpapar secara ini oleh media dan terpapar oleh media sosial. Jauh di pedesaan kan banyak orang yang tidak terpapar oleh media sosial dan media politik. Artinya kalau mereka terpapar, ya jumlahnya itu akan lebih besar lagi yang menyimpulkan bahwa itu politik dinasti gitu. Saya kira itu, menurut saya itu lebih tinggi ya. Mungkin ya 70% itu menganggap bahwa Hmm. politik dinasti kan. Karena kalau 60% ini kita anggap mewakili intelektual kelas Hmm. menengah kota, itu Hmm. artinya pikiran semacam ini juga udah diviralkan oleh kelas menengah kan. Jadi Hmm. mestinya itu kira-kira 70% menganggap itu dinasti itu buruk tuh. Ya di daerah mungkin nggak merasa dinasti itu kata yang peyoratif. Hmm. Tetapi praktek-praktek yang mereka lihat di daerah, karena kayak kemarin saya di Mataram lalu ketemu tukang apa namanya tuh jualan buah segar itu, Hmm. dia dia kaget kenapa tiba-tiba di kampung dia itu udah ada baliho yang berdiri itu Hmm. Kaisang segala macam itu kan. Jadi Hmm. bagi dia ini yang namanya politik dinasti gitu. Dia tiba-tiba udah dipasang di situ tanpa persetujuan komunitas kan ya. Hmm. Jadi dia mulai bercerita tentang keadaan di Indonesia. Lalu dia bilang, saya juga ikuti Pak Rocky di TV One, IRC maksudnya, dan di Pak Harif di FNN. Jadi Hmm. dia tahu, lalu dia hubungkan pengetahuan dia tentang apa yang kita bahas, dia kaitkan dengan apa yang dia lihat itu pemasangan baliho itu kan. Ya Hmm. kok di mana-mana cuma ada gambar ini ya, gambar sini sini ya. Jadi Hmm. dia mengerti itu akhirnya kan. Nah, itu Hmm. yang menyebabkan 60% itu sangat real dan mungkin 70% sebetulnya. Hmm. Ya, ya. Dan saya kira ini kan dengan gambaran semacam itu yang memang hasil survei Kompas tadi, kendati sudah dipoles, ini merupakan alarm yang sudah menyala untuk Pak Jokowi begitu ya.
Iya, ini wake up call juga bagi mereka yang terlalu memuji-muji bahwa elektabilitas pasangan Pak Prabowo itu akan satu putaran. Kan terlalu jauh juga kan. Hmm. Untuk membayangkan satu putaran misalnya, itu artinya berlaku prinsip pertama bahwa Prabowo harus menang di separuh dari dapil, dari kabupaten, dari provinsi. Dan di setiap yang dia menang itu mesti 20% terbagi merata. Itu susah betul sebetulnya kan. Karena sosiologi dan demografi kita kan susah untuk memperoleh satu putaran tuh. Jadi orang juga menganggap bahwa kok terlalu besar ya niat untuk mengangkangi statistik dari awal kan. Itu soalnya tuh. Walaupun memang itu teknik kampanye ya benar aja kalau kubu Pak Prabowo menganggap satu putaran tentu aja. Dan Anies pun bisa bilang satu putaran kok, Ganjar bilang satu putaran. Jadi Hmm. semua bilang satu putaran. Tetapi kalau yang ngomong adalah kelompoknya Gibran, orang menganggap satu putaran itu artinya rekayasa. Kan itu dasarnya kan. Ya, ya, ya. Dan saya kira itu sudah nancep di anu ya, di back mind-nya Iya, publik itu. betul, itu udah jadi apa istilahnya top of mind Top bahwa of mind, ya. satu putaran itu artinya rekayasa buat Gibran. Jadi kalau bilang satu putaran orang anggap ya udah itu artinya Gibranisasi kan. Itu Ya, ya, ya. itu masalahnya tuh. Ya. Nah, tetapi kan kita sering sering mengingatkan bahwa pasti Pak Jokowi akan mengandalkan infrastruktur kekuasaan untuk memenangkan Gibran. Ya kita nyebutnya begitu ya Pak Bung Rocky. Tetapi kita selalu mengingatkan bahwa ketika kapal itu mau karam, itu ya orang akan mulai berloncatan mencari skoci untuk pengaman. Dan itu saya kira mungkin bisa bakal terjadi loh. Ini gara-gara survei Kompas ini. Yang kemarin saya di Jogja kan acara Hari HAM itu dengan semua tokoh-tokoh oposisi itu ada Haris Asrar, Fathia, Bivitri, Eko yang tokoh seniman dari Jogja segala macam. Mereka tadinya minta ke kampus-kampus UIN itu Jogja nggak setuju, pindah semua kafe itu. Hmm. Dan semua merasa bahwa udah ada izin polisi belum. Hmm. Jadi semua orang ingin dengar tapi takut kalau nggak ada izin polisi. Hmm. Akhirnya datang ke sebuah kafe yang bagi dia nggak ada soal, mau Hmm. dilarang masuk aja, namanya Bento itu dan Hmm. Oh, dari namanya udah ketahuan itu. namanya Bento kan. Ini jaringan kafe-kafe yang sering didatangi mahasiswa. Jadi si pemilik kafe merasa ya, mau dibubarin nggak, saya nggak ada soal, tapi saya tidak boleh menghalangi orang yang mau bikin ekspresi bahkan kritik pada Jokowi kan. Hmm. Karena itu waktu ditanya Bento artinya apa, saya bilang Bento itu zaman Orde Baru artinya berhentikan Soeharto itu. Hmm. 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 Bento Bento itu. Hmm. Nah Hmm. sekarang Bento ya berhentikan Tokowi. Ini maksa banget Namanya itu ini. bilang benjo kan. Jadi bahkan sampai di situ grammarnya. Jadi orang menganggap bahwa si pemilik kafe itu nggak peduli lagi. Akibatnya Pak polisi juga datang. Tapi begitu lihat ada 2.000 masa, ya polisi akhirnya ya nggak mungkin polisi larang begitu masa udah tiba di situ kan. Itu bisa Hmm. bentrok. Jadi ya Hmm. polisi bilang ya oke, ya udah ya kami pantau aja lah. Dan Pak Hmm. polisi merasa ya udah aman aman kan. Waktu saya ketemu saya bilang ternyata aman tuh Pak. Tuh. Jadi ngapain sih? Ya ini kan cuma kami bertugas. Padahal Hmm. semua kafe di Jogja dilarang untuk menerima saya bicara di situ kan. Dari 6 kafe semua nolak. Hanya si Hmm. Bento ini. Jadi mari kita kalau mau debat kritis hubungi Bento. Nah, ini dia mantap. Tapi yang saya juga heran, Anda kan di Jogja ini berapa kali dilarang gitu. Tapi kok Anda paling sering datang ke Jogja sekarang itu? Iya karena berubah kan. Hmm. Saya pasti menganggap nggak mungkin saya dilarang oleh PDIP lagi kan. Jadi yang larang Oh, pasti adalah faksinya Jokowi kan. Itu oke. dasarnya tuh. Dan Hmm. si rektor juga melarang itu kan rektor saya kira rektor yang melarang menolak diskusi di UIN itu akhirnya menggantikan posisi Bivitri untuk jadi panelis kan dan orang Oh. merasa lo Anda melarang diskusi kok Anda mau jadi panelis untuk suatu peristiwa demokrasi kan itu Hmm. intinya tuh karena itu saya bercanda tadi malam bahwa Hmm. Jogja itu kota pelajar tetapi rektornya kurang ajar itu. Oke, baik. Mau lagi. Tetap 0%, mau lagi ya. Ya, 0%.